Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang mengagumi kamu dari jauh, namun malu untuk mengungkapkannya. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke readingannya. Di sini saya merasakan ada energi yang membuat seseorang benar-benar jatuh hati ya sama kamu. Dia begitu mengagumi kamu, dia melihat kamu begitu bersinar ya. Dia sangat ingin sekali bisa selalu berada di dekat kamu. Setiap kali dia melihat kamu, memandang kamu, dia merasa nyaman. Dia merasakan penuh cinta ya yang ada di dalam hatinya. Memang pada saat ini dia masih mengagumi kamu ya dari kejauhan. Mungkin karena dia belum berani gitu untuk mengungkapkan ya, dia masih malu untuk mengungkapkannya secara langsung kepada kamu. Ini bisa jadi pengagum rahasia kamu ya, bisa jadi seseorang yang mengenal kamu, atau bahkan seseorang yang pernah menjalin hubungan dengan kamu sebelumnya. Ya, kalau ini adalah orang yang baru, maka saya melihat dia ingin bisa lebih mengenal kamu ya, dengan lebih dalam. Tapi kalau ini adalah seseorang yang kamu kenal, seseorang yang sudah pernah menjalin hubungan dengan kamu, saya melihat ada rasa yang membuat dia ingin bisa secara jelas gitu untuk disampaikan ya kepada kamu. Ada rencana yang ingin dia wujudkan terkait dengan hubungan kalian. Ya, karena pada saat ini memang ada jarak ya di antara kamu dan dia. Mungkin ada perpisahan, ya, tidak adanya komunikasi. Ada ego, ada gengsi yang menghalangi hubungan ini untuk bisa terwujud. Untuk komunikasi bisa terjalin. Tapi dia berharap ya akan ada perubahan secepatnya untuk hubungan ini, perubahan yang lebih baik, di mana kalian bisa berkomunikasi dengan lancar, dengan penuh kehangatan, dengan penuh rasa yang romantis. Karena bagaimanapun juga, dia sayang banget sama kamu. Dia cinta banget sama kamu. Dia mengagumi ya segala hal yang ada di dalam diri kamu. Baik dari penampilan fisik, ya, kecantikan ataupun kegantengan kamu. Dia juga mengagumi segala karakter, sifat ya, tindakan ya, dan juga kata-kata yang mungkin telah kamu ucapkan kepada dia. Dia merasa dicintai, dia merasa mendapatkan kasih sayang yang tulus dari kamu. Makanya ya sampai saat ini dia tidak bisa melupakan kamu begitu saja. Dia masih ingin berjuang. Dia masih ingin mewujudkan awal yang baru bersama dengan kamu. Kenapa? Karena dia melihat kamu yang terbaik. Dia melihat kamu sebagai masa depannya. Jadi gak akan dia sia-siakan ya, gak akan dia relakan begitu saja. Dia ingin berjuang untuk kamu. Dan dia ingin membuktikan ya kepada kamu secara langsung. Beberapa di antara kamu yang mungkin sebelumnya pernah menjalin hubungan ya dengan orang ini, saya melihat ada perpisahan ya, saya melihat ada hal-hal yang memisahkan kalian, mungkin karena perdebatan ya, pertikaian, konflik, perbedaan-perbedaan, dan juga ada perasaan yang begitu mengesalkan sebelumnya. Mungkin kamu sering ya dibuat kesal sama dia, sering dibuat sedih, marah. Dan ada juga yang menjalin hubungan toksik, sehingga hubungan ini harus berakhir. Harus ada perpisahan ya untuk bisa saling introspeksi diri dan belajar dari kesalahan masing-masing.
Tapi yang jelas di sini dia masih merasakan ya ikatan batin tersebut terhadap kamu. Dia melihat kamu sebagai anugerah yang terbesar yang pernah dia miliki dan ingin dia miliki lagi untuk selama-lamanya. Jika ada luka yang perlu disembuhkan ya, maka di sini adalah waktu yang tepat untuk menyembuhkan luka tersebut. Karena dia ingin secepatnya bisa bersama dengan kamu lagi, memandang wajah kamu lagi, mendengar suara kamu lagi, menyentuh kamu lagi, menggenggam tangan kamu dan memeluk kamu dengan begitu eratnya. Ya. Karena rasa kangen dan rasa rindunya ini begitu besar. Tapi ya, mungkin saat ini dia hanya memendamnya sendiri. Dia belum berani untuk mengungkapkan, entah karena ego, entah karena gengsi, atau karena perasaan insecure-nya, perasaan bersalahnya yang dia miliki terhadap kamu. Tapi cepat atau lambat ya, di sini dia akan memulai komunikasi lagi, mungkin meminta kamu untuk bertemu ya dengan dia, membicarakan tentang hubungan kalian. Dia ingin adanya awal yang baru ya, dan juga meningkatkan hubungan ini ke level yang lebih tinggi lagi. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke. Saya merasakan ada energi transformasi, perubahan, dan juga pembelajaran ya dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jadi jika seseorang ya pernah berbuat jahat sama kamu, mungkin dia pernah melukai hati terdalam kamu, mengkhianati kepercayaan yang telah kamu berikan sama dia, saya melihat di sini dia pun juga merasa patah hati ya, dia merasa kehilangan juga pada saat ini. Dia merasa tidak ada lagi yang mengerti dia ya selain kamu. Dia masih memandangi foto-foto kamu sampai saat ini. Ya karena begitu kangen dan begitu rindunya dia kepada kamu, bahkan sampai terbawa mimpi. Saking sedihnya, saking dia merasa kehilangan yang begitu mendalam. Ya tentunya ini bukan hal yang mudah ya untuk dia juga. Bukan hal yang mudah untuk kamu ya untuk dijalani. Tapi bagaimanapun masa lalu ya tentunya bisa dijadikan pembelajaran untuk mendapatkan kebijaksanaan ya dalam mengambil pilihan, keputusan saat ini dan juga di masa depan. Dia ingin bertumbuh bersama dengan kamu. Dia ingin meraih ya masa depannya bersama dengan kamu. Dia tahu bahwa kamu bisa melengkapi hidupnya, membuat dia merasa aman, membuat dia merasa nyaman. Dia merasakan ketulusan ya dari hati terdalam kamu. Ya karena memang kamu tulus sama dia. Kamu cinta, kamu sayang banget. Selama ini kamu juga udah berkorban. Selama ini kamu sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk dia dan juga hubungan kalian. Ya, jadi apapun yang telah berlalu, biarkanlah berlalu. Dan biarkan ya segala hal yang akan datang mendatangi kamu. Kamu akan memulai di sini awal yang baru. Setelah kamu pulih ya dari segala luka batin, luka masa lalu yang berkaitan dengan situasi ataupun seseorang. Di sini saya merasakan memang ada perasaan bersalah ya, karena mungkin selama ini dia kurang menghargai kamu, kurang bisa mendengarkan kamu. Dia hanya tenggelam dalam ego dan juga pikirannya sendiri. Dia merasa bahwa dia selalu benar. Ya, sehingga dia mengabaikan kamu. Dia mungkin kurang bisa menyisihkan waktu untuk kalian berdua. Mungkin dia sibuk sendiri dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya, dengan teman-temannya, atau apapun ya yang dia lakukan di luaran sana. Padahal kamu sebagai pasangan juga butuh untuk diberikan kasih sayang, diberikan cinta, ditemani ya, dan diberikan quality time. Tapi banyak di antara kamu yang mungkin kekurangan hal tersebut ya, dari seseorang yang kamu fokuskan, dari seseorang yang kamu sayang. Makanya kamu berharap ya siapapun jodoh kamu nantinya di masa depan, dia bisa
menjadi seorang yang baik untuk kamu, bisa menjadi seorang yang dewasa, bijaksana, romantis, perhatian, penuh dengan kepedulian yang tulus. Ya, jadi bukan kepedulian yang terpaksa, tapi kepedulian yang tulus. Karena memang dia benar-benar peduli tentang keamanan dan juga kenyamanan kamu bersama dengan dia. Ada beberapa di antara kamu yang hubungannya mungkin selama ini tidak diberikan kejelasan, ya, tidak diberikan kepastian. Mungkin ada yang hubungannya on off, ada yang LDR, beda kota, beda negara. Ya, selama ini kalian selalu berusaha untuk menyeimbangkan energi dari kalian berdua, dari perbedaan-perbedaan yang ada. Meskipun memang di saat-saat tertentu kalian juga bisa berantem, di sini kalian juga bisa bertengkar karena sesuatu hal. Sampai pada titik dimana kalian sudah benar-benar capek, ya, sudah benar-benar lelah dengan hubungan ini. Tapi menariknya kalian tidak bisa melupakan satu sama lain. Ya, ikatan kalian begitu kuat, begitu kencang, yang membuat kalian saling merindukan dan juga saling mengingat satu sama lain. Ya, dia tahu bahwa selama ini kamu selalu memberikan yang terbaik, sedangkan dianya kurang bersyukur. Ya, untuk kedepannya dia akan belajar untuk bisa lebih mensyukuri dan juga ya menghargai gitu apa yang dia miliki di dalam hidupnya. Oke, sekarang kita akan lihat situasi cinta yang terjadi di antara kamu dan dia. Oke, di sini sudah ada 5 kartu. Kita lihat untuk kartu pertama. Di sini ada galau. Ya, siapa yang galau di sini? Apakah kamu yang galau, ya, karena memikirkan dia, kangen sama dia, ingin memberikan seluruh cinta kamu, ya, dan juga mendapatkan seluruh cinta dia. Dia pun juga sama galaunya sama kamu. Ya, bukan berarti dia diam dan tidak peduli gitu, ya. Justru dia diam di sini karena dia sangat peduli sama kamu. Dia tidak ingin membuat kesalahan yang lebih besar. Dia tidak ingin membuat kamu lebih bersedih ataupun lebih terluka dengan sikap dan tindakannya. Dia merasakan bahwa dia selalu membawa energi negatif terhadap hubungan ini, makanya dia ingin memperbaiki diri dulu, ya, agar dia bisa membuat kamu bahagia, agar dia bisa membuat kamu nyaman, ya, untuk menjalin hubungan dengan dia. Pada saat ini memang dia mencoba gitu untuk lebih dewasa, tidak terburu-buru, tidak impulsif, ya, memikirkan segala sesuatunya dengan baik, mencoba untuk bisa merencanakan segala sesuatunya, ya, dengan penuh pertimbangan. Karena dia takut salah langkah di sini dan akan membuat kamu semakin jauh. Makanya dia mencoba untuk introspeksi diri, mengevaluasi hubungan kalian, ya, berkontemplasi, mendengarkan intuisinya, agar dia bisa dibimbing, ya, ke jalan yang memang sudah ditakdirkan untuk dia, melakukan tindakan yang memang harus dia lakukan, bukan hanya sekedar mengikuti ego dan juga hasratnya. Apalagi di sini untuk kartu kedua ada soul connection. Artinya apa? Artinya dia benar-benar merasa terikat dengan kamu, ada hubungan batin, ya, ikatan batin, ikatan jiwa, yang membuat dia nggak bisa melupakan kamu, apalagi merelakan kamu begitu saja. Karena dia nggak ingin, ya, kamu bersama dengan yang lain, dia akan merasa sangat cemburu. Bahkan dengan membayangkannya saja dia merasa begitu marah, ya, begitu cemburu, nggak terima, ya, jika kamu nyaman dengan orang lain. Dia maunya kamu nyaman sama dia, dan tidak ada yang lain, ya, yang mengganggu hubungan ini. Bahkan jika sebelumnya ada beberapa di antara kamu yang orang yang kamu fokuskan ini sempat menghadirkan orang ketiga, maka saya melihat di sini dia siap gitu untuk meninggalkan pihak ketiga tersebut dan memfokuskan 100% lagi kepada kamu, ya. Karena dia melihat kamu itu sebagai masa depannya. Dia tidak ingin main-main terus, dia juga ingin serius,
ya. Jadi kalau sebelumnya dia main-main, masih sana-sini, ya, masih belum serius, di sini dia sudah mempertimbangkan untuk masa depannya. Dan dia tidak mau kehilangan seseorang sebaik kamu, sesempurna kamu, sespesial kamu, sesabar kamu, ya, dan sepenyayang kamu. Yang tentunya nggak bisa dia temukan lagi ya di luaran sana. Seseorang yang seperti kamu. Makanya di sini untuk kartu ketiga ada kejujuran. Dia ingin jujur, dia ingin terbuka. Segala hal yang memang berkaitan ya dengan hidupnya dan juga hubungan ini selama bersama dengan kamu. Karena ada beberapa di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang tertutup, ya, seseorang yang manipulatif, tidak terbuka, dia mungkin sering bohong sama kamu sehingga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di dalam pikiran kamu. Karena kalau tentunya dia terbuka, jujur, tentunya tidak akan ada rasa curiga. Tapi kalau dia banyak tertutup ya, banyak menyembunyikan sesuatu, tentunya wajar ya kalau kamu curiga, cemburu, ataupun merasa tidak aman ya di dalam hubungan ini. Ini berkaitan dengan kartu selanjutnya, di sini ada tertutup ya. Ada energi tertutup. Mungkin dia tertutup ya dengan pikirannya, perasaannya. Dia tidak mengutarakan. Padahal kamu adalah pasangannya, seseorang yang dia sayang, yang seharusnya dia bagikan ya apapun yang dia rasakan. Oke, dan kartu terakhir di sini ada soulmate. Dia sudah melihat kamu sebagai soulmate-nya, ya, sebagai pasangan hidupnya. Dia melihat kamu ini seseorang yang selalu bikin dia penasaran, selalu membuat dia kangen, ya, ngangenin. Dia kangen lagi untuk bisa ngajakin kamu jalan, ya. Dia kangen untuk bisa romantis-romantisan lagi, memeluk kamu lagi, mengatakan betapa cantiknya kamu, betapa gantengnya kamu, ya. Ingin bisa menghabiskan ya waktu bersama. Makanya di sini dia sedang merencanakan ya langkah-langkahnya seperti apa yang harus dia lakukan untuk bisa memenangkan hati kamu kembali. Karena dia nggak mau mengagumi kamu dari kejauhan aja. Dia ingin mengagumi kamu dari dekat. Ya, dia tidak ingin malu-malu lagi. Dia berusaha untuk lebih berani, ya, mengambil tindakan dan juga memperjelas apa yang dia mau. Dan hubungan ini akan dibawa kemana? Akan dilanjutkan seperti apa? Karena ada energi pernikahan yang saya lihat juga di sini. Dia ingin menikah ya sama kamu dan bersatu untuk selamanya. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Seseorang yang mengagumi kamu dari jauh namun malu untuk mengungkapkan. Sini ada kartu Temperance. Ada kartu Three of Wands. Lalu ada kartu Four of Cups. Untuk energi zodiaknya, saya melihat di sini ada Sagittarius, ada Libra, ada Cancer, Pisces, Scorpio, kemudian ada Leo dan juga Aries. Nanti kita akan lihat lagi untuk zodiaknya. Di sini saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang sedang memfokuskan ya pada healing, pada penyembuhan luka batin kamu. Karena mungkin hal-hal yang telah kamu lalui sebelumnya itu begitu berat. Ya, begitu membuat kamu hancur dan juga terluka. Membuat kamu menderita ya beberapa waktu ke belakang. Karena tentunya nggak mudah ya untuk bisa melalui masa-masa yang sulit. Mungkin kepercayaan kamu telah dikhianati, mungkin kamu telah dibohongi, dimanfaatkan ya ketulusan kamu, kebaikan kamu yang tidak pernah kamu sangka-sangka sebelumnya. Ada yang menyesal, ada yang putus asa,
merasa tidak berdaya. Tapi tentunya kamu akan bangkit lagi. Ya, kamu akan bisa berdiri di atas kaki kamu lagi. Ya. Artinya, kamu tidak akan membiarkan segala situasi ataupun keadaan membuat kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu juga berhak, kamu juga pantas untuk bahagia. Kamu juga pantas untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan di dalam hidup ini. Makanya setelah kamu menyembuhkan ya ataupun memulihkan luka batin kamu, saya melihat di sini akan ada begitu banyak kemudahan-kemudahan yang akan datang kepada kamu. Baik itu berkaitan dengan harapan-harapan kamu, rencana-rencana kamu, impian-impian yang telah kamu miliki selama ini akan bisa terwujud ya dengan mudah. Segala usaha, pengorbanan, kesabaran, dan juga ketekunan kamu akan membuahkan hasil. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi sekalipun kamu beberapa waktu ke belakang ini mengalami masa-masa yang berat ya, masa-masa yang sulit, masa-masa krisis, tapi tentunya ada kebaikan-kebaikan ya yang akan datang, akan ada hadiah yang akan dikirimkan semesta untuk kamu. Ya, karena selama ini kamu sudah bersabar dan kamu mampu untuk sampai ke titik ini. Oke. Kemudian saya melihat di sini dengan hadirnya kartu Three of Wands ada seseorang yang menunggu kamu ya. Seseorang ini bukanlah seseorang yang hanya sekedar suka, tapi benar-benar cinta. Punya cinta yang sangat dalam. Itulah sebabnya dia menunggu. Dia tahu pada saat ini kalian dipisahkan oleh waktu, dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh keadaan. Tapi dia yakin ya bahwa cinta sejati yang kalian miliki bisa membawa kalian untuk kembali bersama. Dia tahu bahwa kamu diciptakan hanya untuk dia dan dia diciptakan hanya untuk kamu. Makanya dia gak mau menyerah ya. Bahkan sampai saat ini dia masih berjuang untuk menunggu kamu, menunggu waktu yang tepat untuk bisa memulai kembali, mengawali lagi, dan juga mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ya, memang ada tawaran-tawaran gitu dari luar ya. Mungkin ada yang deketin dia, ada yang ingin bisa menjalin hubungan dengan dia, tapi dia ini kayak gak tertarik gitu. Dia kayak kehilangan semangatnya untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Karena yang dia fokuskan hanya kamu. Jadi kalau bukan kamu, dia gak mau. Ya, dia hanya mau temenan aja sama orang lain. Bukan menjalin hubungan yang romantis, apalagi sampai serius ya dengan orang lain. Dia hanya ingin serius sama kamu. Memang dia menyadari ada begitu banyak kesalahan yang telah dia lakukan sama kamu dan dia ingin menebusnya. Dia ingin minta maaf ya secara langsung dan membuktikan perubahan-perubahan yang telah dia usahakan selama ini. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Four of Cups pada saat ini, dengan adanya jarak di antara kalian berdua, membuat dia benar-benar sedih, membuat dia benar-benar galau, membuat dia benar-benar merasa kehilangan. Dia nggak tahu lagi harus seperti apa, karena hidupnya saat ini hampa. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, ya dia merasa nggak semangat. Dia merasa nggak bahagia. Mungkin dia pura-pura bahagia di luar aja ya, pura-pura senyum, pura-pura ketawa, tapi hatinya sangat hampa karena kehilangan kamu. Dia merasa nggak ada lagi yang bisa ataupun mampu memahami batin perasaan dia, memberikan dia cinta yang tulus, cinta sejati seperti yang telah kamu berikan sama dia. Dia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya itu hanya memanfaatkan dia aja. Ya, sedangkan dia butuh seseorang yang tulus. Dia butuh seseorang yang benar-benar baik. Seseorang yang mampu ya menghargai cinta dan perasaannya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Ada kartu The Moon, Ace of Wands, dan bottom of deck ada kartu Page of Swords. Di sini ada energi Cancer yang kencang ya, kemudian zodiak lainnya mungkin ada yang berhubungan dengan Capricorn, Taurus,
ada Aquarius dan Gemini ya. Namun tentunya kamu bisa dealing ya dengan zodiak apapun orang yang kamu fokuskan. Ada Libra juga ya. Di sini saya merasakan ada beberapa di antara kamu yang kayak bingung ya dengan apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Mungkin karena kamu kehilangan semangat juga ya. Mungkin kamu merasa tidak berdaya. Namun percayalah, kamu adalah seseorang yang kuat ya. Kamu bisa bangkit kembali dan ada energi yang akan membantu kamu. Baik dari situasi maupun orang-orang ya yang akan datang yang bisa membantu kamu. Di sini, saya melihat segala hal yang sebelumnya tertutup akan terbuka. Segala hal yang membingungkan kamu, ya, kamu akan mendapatkan jawaban dan juga kebenaran akan sesuatu yang kamu fokuskan tersebut. Jadi nggak perlu khawatir ya, segala sesuatunya akan terungkap, akan terbuka sejelas-jelasnya. Dan kamu bisa menemukan semangat kamu kembali di sini dengan hadirnya kartu Ace of Wands, yang artinya ada awal yang baru ya dalam kehidupan kamu yang membuat kamu begitu semangat. Mungkin dalam hal karir ya, pekerjaan kamu akan semakin lancar, semakin meningkat, keuangan kamu akan berkembang ya, keuangan kamu akan membuat kamu begitu berlimpah ya, begitu sukses. Ya, sesuai dengan yang kamu mimpikan selama ini. Ada pertumbuhan, ada potensi yang besar ya, ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu kesempatan ini akan kamu gunakan ya dengan sebaik-baiknya. Beberapa di antara kamu yang mungkin saat ini sedang sakit ya, ada kesembuhan ya, baik ini sakit secara batin maupun secara fisik. Di sini saya melihat ada energi stalking juga ya. Mungkin seseorang karena saking penasarannya gitu ya sama kamu, dia itu stalking media sosial kamu. Melihat kamu dari kejauhan ya, karena begitu kagum, begitu suka, begitu cinta, begitu sayang sama kamu. Oke? Jadi dia ingin gitu ya bisa melihat kamu, mengetahui kabar kamu, meskipun hanya dari kejauhan. Oke, sekarang kita akan lihat pesan cinta yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Oke. Kita baca di sini untuk kartu pertama. Ada masalah pribadi yang harus aku selesaikan dulu saat ini. Ya. Jadi saat ini dia mengatakan ya bahwa dia memiliki masalah pribadi dan dia harus menyelesaikan dulu sebelum dia datang pada kamu. Ya, karena dia nggak mau datang pada kamu itu di saat dia berantakan, di saat dia punya banyak masalah yang tentunya akan membuat kamu nantinya nggak nyaman ya sama dia. Jadi dia ingin menyelesaikan segala sesuatunya, setelah itu selesai baru nanti dia akan datang pada kamu, memulai komunikasi, mengambil langkah awal ya ataupun tindakan awal untuk bisa memenangkan hubungan ini lagi. Kemudian kartu kedua di sini dia ingin menyampaikan pada kamu, aku salah karena mendiamkan kamu. Apa kita bisa bicara lagi? Ya, jadi dia mengharapkan adanya komunikasi di antara kalian berdua. Karena banyak juga di antara kamu yang kayak di ghosting ya, pesannya nggak dibalas, teleponnya nggak diangkat, atau bahkan ada yang sampai diblokir juga gitu. Jadi dia merasa bersalah pada saat ini dan dia mengakuinya. Makanya dia bertanya ya sama kamu, apa kita bisa bicara lagi? Karena tentunya dia sangat membutuhkan kesempatan itu. Oke, kemudian kartu selanjutnya di sini dia ingin mengatakan, kuharap masa depan akan membawa kita kembali bersama. Ya, dia kangen banget sama kamu. Dia ingin memeluk kamu ya dengan erat. Mengelus-elus rambut kamu, ya, melihat mata kamu yang begitu bersinar. Melihat wajah kamu yang begitu menarik. Makanya dia berharap ya bahwa masa depan akan membawa kalian untuk bisa kembali bersama. Dan dia berjanji sama kamu gak akan menyanyiakan kamu lagi. Kemudian, kartu selanjutnya, di sini dia ingin mengatakan, akan kubuktikan cintaku, ya, akan kubuktikan cintaku kepadamu
lewat tindakan yang penuh usaha dan pengorbanan. Yakinlah pada hubungan kita. Dia tahu bahwa kamu mungkin udah kehilangan rasa percaya sama dia, sama hubungan ini. Mungkin rasa yakin kamu juga udah banyak berkurang ya, terkait dengan sikap, tindakan, maupun kata-katanya. Mungkin kamu merasa bahwa dia itu jahat ya, merasa dia itu gak peduli sama kamu, gak sayang lagi sama kamu. Tapi ternyata di sini dia masih cinta, dia masih sayang, dan dia sangat peduli sama kamu. Makanya dia mengatakan ya bahwa dia akan membuktikan cintanya kepada kamu lewat tindakan ya yang penuh usaha dan juga pengorbanan. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar janji-janji manis belaka. Ya, dia berharap bahwa kamu bisa kembali yakin pada hubungan kalian berdua. Kemudian kartu terakhir di sini, dia mengatakan pada kamu, aku rindu suara kamu yang begitu indah. Ya, dia kangen ya bisa mendengar suara kamu lagi, bertemu dengan kamu secara langsung, teleponan lagi, ya, sleep callan lagi. Dia pengen banget ya mendengar suara kamu. Dia merasa bahwa suara kamu itu begitu indah, begitu merdu, begitu menenangkan hati, begitu membuat dia merasa aman, damai ya setiap kali dia mendengarkan suara kamu, membuat dia semakin cinta, semakin jatuh hati dengan lebih dalam lagi setiap kali dia mendengarkan suara kamu. Makanya dia mengatakan ya dia rindu mendengarkan suara kamu lagi. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.